disciplined man. You know why? The senator. And that is a bond that doesn't get the... We're in too deep. Ini adalah salah satu film gangster atau mafia yang wajib kalian tonton guys. Ceritanya tentang James Bulger alias Jimmy yang merupakan ketua geng Winter Hill, penguasa Boston Selatan. Untuk mengembangkan kekuasaan dan menyingkirkan saingan-saingannya, Jimmy menggunakan cara cerdik, yaitu bekerja sama dengan FBI. Jimmy adalah satu-satunya kriminal di Amerika yang berani menipu FBI dan sempat menjadi buronan selama 16 tahun. Gimana cerita lengkapnya guys? Langsung saja pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Black Mass 2015. Film ini dimulai dengan menampilkan proses interogasi seorang bernama Kevin Weeks. Kevin ini guys adalah kaki tangan buronan bernama Jimmy, yaitu ketua geng Winter Hill yang menguasai daerah Boston Selatan. FBI menawarkan imbalan pengurangan hukuman asal Kevin mau menceritakan semua kejahatan yang dilakukan oleh Jimmy, termasuk persekongkolannya dengan anggota FBI bernama John Connolly. And I need to know everything the FBI and John Connolly. What's that? Di tahun 1975, Kevin bekerja sebagai keamanan atau tukang pukul di sebuah bar yang biasa dikunjungi oleh Jimmy dan teman-teman gengnya. Jimmy hampir setiap malam datang ke bar itu untuk sekedar bersantai atau membicarakan tentang saingannya, yaitu mafia Italia yang dipimpin oleh Gennaro Jerry Angiulo. Malam itu Kevin terlibat perkelahian dengan 3 orang, dan untung saja Jimmy menghentikan perkelahian itu sebelum Kevin benar-benar tumbang. Melihat keberanian dan kekuatan Kevin inilah akhirnya Jimmy merekrutnya jadi anak buah. Hari-hari selanjutnya pun Kevin sering diajak ketika Jimmy ingin menghajar orang-orang yang tak disukainya. Good luck, kid. Kevin adalah pemuda yang sangat menghormati Jimmy. Dari sudut pandangnya, meski menjalankan bisnis ilegal, tapi Jimmy adalah orang yang sopan dan dihormati di lingkungannya. Dari kedekatannya dengan Jimmy, Kevin mengetahui bahwa Jimmy punya adik bernama Billy yang kini menjadi seorang senator, dan mereka ini juga punya teman masa kecil bernama John Connolly yang sekarang menjadi agen FBI. Setelah sukses menyelesaikan kasus besar, John akhirnya dipindahkan ke Boston Selatan, yaitu kampung halamannya, untuk menyelesaikan permasalahan terkait mafia Italia yang juga musuh dari Jimmy. Setelah kembali tinggal di Boston, hal pertama yang dilakukan John adalah menemui teman lamanya, yaitu Billy. Awalnya, pertemuan mereka hanyalah reuni ringan biasa, namun suasana berubah tegang saat John mulai menanyakan Jimmy dan gengnya. Sebagai seorang senator, Billy tak mau orang tahu kalau dirinya masih berhubungan dengan Jimmy, dan ia menegaskan apa yang dilakukan Jimmy sudah bukan urusannya lagi. John di sini menjelaskan kalau dirinya ditugasi untuk meringkus mafia Angiulo, dan hal tersebut kemungkinan besar akan mengusik Jimmy dan gengnya. Agar tidak menyusahkan nantinya, John pun memohon agar Billy mau mempertemukannya dengan Jimmy. Beberapa hari kemudian, Jimmy mengunjungi rumah ibunya yang kebetulan Billy juga sedang di situ. Billy kemudian menceritakan kepulangan John, termasuk pekerjaan barunya yang sekarang menjadi FBI dan sedang dalam misi meringkus Angiulo. Mendengar informasi itu, malamnya Jimmy pun langsung menelpon John dan mengajaknya bertemu di dermaga yang sepi. Di pertemuan ini guys, Jimmy memberikan waktu 2 menit untuk John menjelaskan apa maksud obrolan dengan adiknya. Pada intinya, John pun mengajak Jimmy bekerja sama yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, FBI ingin menangkap Angiulo, sedangkan di sisi lain dengan tertangkapnya Angiulo maka Jimmy takkan lagi punya saingan. John menegaskan bahwa setelah Angiulo berhasil diringkus, maka ia takkan pernah menyentuh Jimmy dan gengnya. Jimmy, and you can help me? I'm interested in the mafia, and I bet you are too. That's 2 minutes. Selain masih punya ibu, Jimmy juga adalah seorang kepala keluarga.
Istrinya bernama Lindsay, sedangkan putra satu-satunya bernama Douglas yang usianya kurang lebih 7 tahun. Meski ketua geng yang dikenal keras, kejam, dan menakutkan, namun Jimmy adalah sosok ayah yang lembut dan sangat menyayangi anaknya. Ia kerap memberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang lelaki, walaupun kadang pemahaman yang diberikan terkait dengan tindak kekerasan. Hal tersebut sengaja Jimmy ajarkan supaya anaknya bisa tumbuh kuat dan menjadi lelaki yang dihargai oleh orang lain. Suatu hari mobil Jimmy dihentikan oleh polisi bernama Flynn dan Jimmy sudah bisa menebak bahwa Flynn menghentikannya bukan karena ingin menilang. Tanpa basa-basi, Flynn menyampaikan pesan dari Angulo yang meminta Jimmy untuk tidak lagi mengusik bisnisnya atau kalau tidak perang besar akan terjadi. Mendengar ancaman itu, salah satu teman Jimmy yang bernama Tommy marah dan berniat menghajar Flynn. Namun Jimmy melarangnya, kemudian menyuruh Flynn supaya segera pergi dari hadapannya. I gotta tell you something, officer. Self-flip. Sesampainya di bar, Tommy masih menggerutu dengan ulah polisi tadi dan menyalahkan Jimmy yang terkesan santai menanggapinya. Jimmy di sana secara baik-baik menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah macam-macam dengan polisi dan menegaskan kepada teman-temannya untuk jangan pernah membunuh anggota kepolisian. Karena Tommy terus-terusan mengoceh, keduanya pun hampir terlibat perkelahian. Tapi untung saja seorang di sana menenangkan keduanya. Take it easy. Come on. Take your shot. Go. Sit down. Selain Kevin Weeks, anak buah Jimmy yang memberi kesaksian kepada FBI adalah Johnny Martorano. Dia adalah algojo dari geng Winter Hill yang telah membunuh lebih dari 20 orang. Kepada FBI, Martorano mengungkapkan kalau perang antara Winter Hill dan Angulo sebagian besar karena perebutan wilayah kekuasaan. Angulo yang berasal dari North End berambisi untuk menguasai Boston Selatan yang di bawah kekuasaan Jimmy. Sebagai tanda perang, Angulo bertindak terlebih dahulu dengan membunuh Mikey, yaitu salah satu orang yang paling dekat dengan Jimmy. Angulo want to control everything. And there were consequences. Kematian Mikey membuat Jimmy marah besar. Dia kemudian mengajak Stevie dan Martorano untuk mencari Tommy. Saat bertemu Tommy, Jimmy menjelaskan kalau Angulo menjebak Mikey dan dia diminta ikut untuk mencari pembunuhnya. Tanpa rasa curiga, Tommy pun mengambil rompi anti peluru, kemudian masuk ke mobil lalu menuju sebuah gudang tua di pinggir pantai. Sembari berjalan, Tommy meminta maaf tentang omongan dan tingkahnya tempo hari saat di bar, dan Jimmy dengan halus menyatakan kalau hal itu bukanlah masalah. Tommy hanya ingin Jimmy selalu waspada karena Angulo bisa menyerang kapan saja. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Martorano mengeksekusi Tommy dari belakang. We good? Menurut keterangan Kevin, Tommy dibunuh karena Jimmy yakin Tommy lah pengkhianat di gengnya yang telah membocorkan tempat biasa Mikey nongkrong. Selain karena itu, Jimmy juga dendam dengan ancaman saat di bar tempo hari. Jasad Tommy pun kemudian dikubur di bawah jembatan pinggir sungai Neponset, lokasi favorit Jimmy untuk mengubur orang-orang yang dia bunuh. Karena Angulo semakin sering membuat masalah, Jimmy pun akhirnya menerima tawaran John untuk bekerja sama. Dan rencana ini pun John sampaikan kepada atasannya yaitu Charles Maguire. Menurut Charles, tak mungkin FBI bekerja sama dengan seorang mantan narapidana Alcatraz yang masih bebas bersyarat. Belum lagi saat ini Jimmy adalah ketua geng yang cukup besar di Boston. John kemudian berusaha meyakinkan Charles dan semua teman-temannya yang ada di sana bahwa Jimmy akan menjadi kesempatan bagus untuk membantu penangkapan Angulo, dan John menegaskan Jimmy bukanlah seorang pengkhianat karena John mengenalnya sejak masih kecil. Pada akhirnya, Charles dan seluruh agen yang lain setuju, namun dengan syarat Jimmy selama menjadi informan tak boleh terlibat dalam kasus narkoba ataupun pembunuhan. Kemudian di sisi lain, Jimmy meminta John untuk menganggap ini bukanlah sebuah aliansi, tapi sebuah bisnis. I do not consider this rat. This is business. Your liaison. My boss. As long as you're leaving us innocent.
Saat bercerita kepada FBI, Kevin mengaku dia tidak mengetahui kalau Jimmy menjadi informan karena yang dia tahu, Jimmy adalah orang yang sangat membenci cepu. Bahkan ia tak segan membunuh siapapun yang ketahuan berkhianat. Kevin hanya tahu kalau Jimmy punya seorang koneksi di FBI melalui John. Selebihnya, Kevin tak paham bagaimana cara kerjanya dan hubungannya dengan John sejauh apa. Satu-satunya orang yang diberitahu Jimmy tentang kerjasamanya dengan FBI adalah Stephen Flemmi alias Steffi. Awalnya, Steffi ingin marah, namun Jimmy menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan semata-mata demi bisnis. Dengan menjadi informan, Jimmy takkan lagi disentuh dan ia bisa membuat FBI menghancurkan semua musuh-musuhnya termasuk Angulo. Menurut Jimmy ini adalah kesempatan emas untuk memperluas bisnis dan menyingkirkan siapapun orang yang berusaha menghalanginya. Akhirnya dari penjelasan itu, Steffi pun paham dan percaya apa yang dilakukan Jimmy bukan untuk mengkhianati geng atau teman-temannya. Beberapa hari setelahnya, Billy mengadakan makan malam yang dihadiri Jimmy, Steffi, serta John dan istrinya. Dalam makan malam penuh basa-basi itu, Jimmy harus pergi terlebih dahulu karena istrinya mengabari kalau Douglas dibawa ke rumah sakit. Saat ditemui Jimmy, istrinya menangis dan menjelaskan kalau dia hanya memberi obat aspirin sesuai anjuran dokter, namun ternyata aspirin malah memperburuk kondisinya. Karena demam yang terlalu tinggi dan efek obat aspirin membuat Douglas koma dan dokter memvonis batang otaknya telah mati. Detak jantungnya memang masih aktif karena alat bantu yang dipasang dan dokter pun memberi pilihan antara melepas alat bantu atau tetap memasangnya namun tanpa kemungkinan pulih. Dua pilihan berat itu membuat Jimmy dan istrinya berbeda pendapat. Jimmy ingin membawa anak kesayangannya pulang sementara istrinya lebih memilih melepaskan alat bantu yang berarti mereka harus merelakan kepergian Douglas. Meski sempat emosi, pada akhirnya Jimmy mengalah dan Douglas pun meninggal dunia. Setelah Kevin dan Martorano, kini giliran Steffi yang memberi kesaksian kepada FBI demi hukumannya dikurangi. Steffi bercerita tentang bisnis Jimmy yang meningkat pesat setelah kematian anaknya tepatnya di tahun 1981. Jimmy semakin melebarkan bisnisnya, dari mulai bandar narkoboy, rentenir di setiap sudut jalan sampai mengakali sebuah lotre. Hal itu membuat pundi-pundi uang Jimmy semakin menumpuk, dan untuk mempertahankan kesuksesan tersebut, Jimmy menyuap banyak polisi lokal dan agen FBI yang diantaranya John Connolly dan juga rekannya yaitu Morris. We were making a lot of money. Local street cops. We were getting into John Callahan and Brian Halloran. Right now, Connolly. Jimmy sangat cerdik memanfaatkan posisinya sebagai informan yang terus memberikan target-target besar kepada John. Tentu saja semua target yang Jimmy berikan adalah musuhnya dan dengan begitu bisnis Jimmy pun bisa berjalan tanpa ada gangguan. Kecerdikan Jimmy itu disadari juga oleh Kepala FBI Charles yang mengetahui perkembangan kasus Angulo masih sampai tahap penangkapan anak buahnya saja. Charles merasa kerjasama dengan Jimmy tak benar-benar memberikan hasil, malah yang ada posisinya sebagai informan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kejahatan. Karena John terus membela Jimmy, akhirnya Charles memberi waktu selama 2 pekan untuk menemukan markas Angulo. Jika sampai 2 pekan tak ada informasi yang berguna, maka Jimmy tak lagi menjadi informan. You got 2 weeks. Sementara itu di tempat lain, Jimmy berkenalan dengan seorang bernama Brian Halloran yang punya koneksi ke pembisnis korup bernama John Callahan. Callahan saat itu karirnya sedang terancam karena korupsinya di klub besar bernama High Ally hampir ketahuan oleh atasannya yaitu Roger Wheeler. Callahan memberi $20,000 untuk menyelesaikan masalah ini dan sebagai solusi Jimmy pun menyarankan untuk membunuhnya. Steffi kemudian menyarankan supaya Brian yang melakukannya karena Brian adalah orang baru di geng dan harus bisa membuktikan keberaniannya. Mendengar itu guys, Brian malah menyarankan supaya menggunakan cara lain. Gerak-gerik Brian yang menunjukkan ketakutan itu membuat Jimmy pun menyuruh Brian pergi dan memberikan uang $20,000 dari Callahan sebagai uang untuk tutup mulut. I'm okay. It's best you're not involved. Take the... Okay. Yeah, you should go now. Thank you.
You're welcome. Tak lama setelahnya, John menemui Jimmy dan meminta informasi tentang di mana markas utama Anjulo. Selama ini, John banyak mendapatkan informasi tentang markas-markasnya. Namun semua itu hanya markas sementara karena Anjulo selalu berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Jimmy pun menyanggupi permintaan John dan memintanya melihat ke dashboard mobil besok pagi sebelum berangkat kerja. Keesokan harinya saat akan berangkat, John membuka dashboard mobilnya dan menemukan sebuah amplop coklat. Di amplop itu berisi foto-foto bangunan dan orang-orang Anjulo yang berlalu lalang keluar masuk bangunan tersebut. Dengan wajah sumringah, John pun membawa foto itu ke kantor dan memberikannya kepada Charles. Martorano lah yang diberi tugas membunuh Roger dan pembunuhan itu terjadi di area parkir lapangan golf tempat Roger bermain. Ketika Roger masuk ke dalam mobilnya, Martorano dengan santai mendekat lalu menembaknya. Pembunuhan ini pun menjadi sorotan berbagai media, namun tak ditemukan petunjuk atau bukti apapun yang mengarah kepada siapa pelakunya. Brian yang melihatnya sudah tahu bahwa itu ulah Jimmy, dan pembunuhan tersebut membuatnya tak tenang karena bisa saja Jimmy menjebaknya dan membuat Brian sebagai pelakunya. Brian sadar bahwa tak mungkin tempo hari Jimmy memberikan uang $20.000 secara cuma-cuma. Pasti ujungnya akan timbul masalah. Sebelum semuanya menjadi kacau, Brian pun memilih mendatangi kepolisian untuk mengajukan diri sebagai saksi atas pembunuhan Robert. Brian berpikir dengan apa yang dilakukannya itu, ia akan mendapatkan perlindungan saksi. Namun, Brian salah besar karena yang ia datangi adalah John. Semua informasi yang Brian beberkan, John anggap sebagai fitnah untuk kepentingan sendiri. Dan selain itu, John pun menganggap Brian hanya seorang pecandu biasa yang mungkin saja sedang terlibat masalah dengan Jimmy. You gotta protect me. I just gave you two. Esok harinya, John menemui Jimmy saat sedang menghadiri acara pawai penyambutan kedatangan adiknya. John mempertanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Brian karena kalau hal tersebut benar, maka urusannya nanti bisa melebar kemana-mana. Jimmy langsung menyangkal tuduhan itu dengan alasan Robert tidak pernah berkaitan dengan bisnisnya, ditambah dia juga bukan orang Boston. Untuk membalas kelakuan Brian, Jimmy pun turun tangan sendiri. Di sebuah parkiran, Brian bersama temannya dibunuh dengan cara ditembaki secara brutal. Di saat posisinya sudah terpojok, Brian masih sempat meminta ampun. Namun Jimmy tak menggubris, lalu mengeluarkan pistol dan menembaknya tepat di kepala. Kematian Brian membuat Charles marah karena tadinya informasi Brian akan diselidiki lebih lanjut. Charles jadinya curiga bahwa John sengaja membocorkan kedatangan Brian kepada Jimmy. Sekali lagi, John tetap membela Jimmy dan menyebutkan bahwa Brian memberikan informasi bohong. Suasana di sana pun memanas. Keduanya hampir terlibat perkelahian. Namun tiba-tiba seorang agen datang membawa rekaman suara yang berhasil didapatkan dari markas Anjulo. Dalam rekaman itu, salah satu keluarga Anjulo menyebutkan semua bisnis haram yang mereka lakukan, beserta siapa saja orang yang selama ini membantunya. Rekaman itu tentu menjadi bukti kuat untuk menjerat Anjulo hingga akhirnya John ataupun Charles lupa dengan perseteruan mereka tadi. John akhirnya menerima sebagian besar pujian atas penangkapan Anjulo dan sekali lagi dia bisa membuktikan kalau Jimmy bermanfaat untuk FBI. Dikarenakan bisnisnya yang semakin sukses dan kini Anjulo sudah lenyap, pada musim semi tahun 1982, Jimmy mengajak Martorano, Stevie, Kevin, John, dan Callahan untuk berpesta di Miami. Setelah seharian bersenang-senang, malam harinya ternyata Martorano mendapatkan tugas untuk membunuh Callahan. Kenapa dibunuh? Karena ternyata Jimmy merasa Callahan sudah tak berguna dan terlalu banyak menyimpan rahasia. Pada tahun 1985, Jimmy harus kembali merasakan kehilangan setelah ibunya yang sudah tua meninggal karena sakit. Semenjak ibunya meninggal, Jimmy jadi orang yang sangat berbeda. Dia lebih banyak diam, bahkan jadi gampang tersinggung dan curiga. Suatu hari anak tiri Stevie yang bernama Deborah tertangkap polisi karena terlibat kasus prostitusi dan narkoba.
Jimmy curiga kalau Deborah membocorkan rahasia penting kepada kepolisian. Dan saat akan menjemputnya dari kantor polisi, Jimmy lebih dulu mengingatkan Steffi kalau sampai Deborah membocorkan sesuatu, maka dia akan Jimmy bunuh. Saat itu, Steffi tampaknya tak setuju, namun ia juga tak berani jika harus membantah kemauan Jimmy. Tak lama kemudian, Deborah keluar dan Jimmy pun langsung bertanya apa saja yang ditanyakan polisi. Deborah dengan ketakutan menjawab bahwa ada beberapa pertanyaan tentang Jimmy dan Steffi terkait peredaran narkoba di Boston. Namun Deborah mengaku tidak membocorkan apapun. Jimmy tentu tak percaya, mengingat Deborah ini adalah seorang pecandu narkoba yang sudah terbiasa berbohong. Jimmy mengajak Deborah ke sebuah rumah dan mengatakan kalau rumah itu untuknya sebagai hadiah karena telah tutup mulut. Namun guys, tak lama kemudian Jimmy langsung mencekiknya dari belakang hingga Deborah tewas. Steffi hanya diam dan pasrah melihat anak tirinya dibunuh tepat di hadapan matanya. Di markas FBI pusat, seorang jaksa penuntut bernama Fred Weissach menggantikan jaksa penuntut sebelumnya yang telah pensiun. John tampaknya khawatir karena menurut orang-orang, Fred adalah petugas yang sangat tegas dan tak pernah main-main dengan setiap kasus yang ditanganinya. Ketika acara makan malam, John menceritakan kedatangan petugas baru itu kepada Jimmy. John mengungkapkan juga kekhawatirannya tentang Fred yang jika terus dibiarkan bisa berbahaya untuk mereka semua. Apalagi Fred sangat bersemangat ingin mendalami kasus kriminal di Boston, terutama kasus pembunuhan Callahan. Di sini Jimmy meminta supaya John membereskannya secepat mungkin. Keesokan harinya, Steffi mendampingi Jimmy untuk melepas sebuah kapal yang akan menyelundupkan senjata ke Irlandia Utara. Jimmy mempercayakan penyelundupan itu ke salah satu anak buahnya bernama Tommy McIntyre. Di tempat lain, di kantor FBI, John berusaha mendekati Fred sekaligus memastikan apakah dia bisa diajak bekerja sama atau tidak. John memberikan 2 tiket pertandingan baseball sebagai hadiah perkenalan, namun tanpa diduga Fred menolaknya. Tak menyerah begitu saja, John pun mencoba untuk mengajaknya makan bersama, dan lagi-lagi Fred menolak. Sebelum John pergi, Fred menegaskan lebih baik John bekerja lebih giat lagi dan datang kepadanya dengan membawa perkembangan kasus Callahan atau tentang kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng Winter Hill. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga, dan itulah yang dialami oleh John. Semakin berjalannya waktu, FBI mulai mencium kenakalan yang John lakukan selama ini. Robert dan Charles menemukan kejanggalan di semua laporan yang dibuat oleh John. Semua informasi yang diklaim berasal dari Jimmy ternyata sama persis dengan informasi dari informan lain yang sudah ada sebelumnya. Penemuan inilah yang membuat Charles akhirnya memutuskan untuk lebih waspada dengan gerak-gerik John selanjutnya. Sekitar 1 mingguan lebih, Jimmy melihat berita kalau kapal yang dia kirim ke Irlandia Utara tertangkap dan kapal itu sekarang sudah dikembalikan ke pihak Bea Cukai Boston untuk dilakukan penyelidikan. Penangkapan kapal itu juga sampai kepada John melalui temannya yang bernama Robert. John kemudian bertanya bagaimana bisa kapal tersebut tertangkap. Robert hanya mengatakan bahwa salah satu kru kapal adalah mata-mata yang selama ini menyamar untuk FBI. Ketika ditanya siapa orangnya, Robert pun tak mengatakannya karena dia sudah tak percaya lagi dengan John. Sikap yang berbeda dari Robert ataupun Charles di kantor membuat Morris merasa kejahatan mereka sebentar lagi akan terbongkar. John sendiri sebenarnya sama merasakannya juga, namun ia berusaha untuk menenangkan Morris supaya tidak bertindak gegabah. Walau begitu, tampaknya Morris sudah tak mau lagi mendengar omongan John dan memilih pergi meninggalkannya. John, it's gonna be a sideshow, no? Di tempat lain, Jimmy berhasil menangkap Tony McIntyre karena hanya dia orang yang masih bebas setelah kapal pengiriman tertangkap. Tommy kemudian dibawa ke sebuah gudang terbengkalai dan diinterogasi oleh Jimmy. Tommy pun mengakui semuanya dan meminta supaya diampuni. Namun seperti biasa, Jimmy adalah orang yang sangat membenci pengkhianat
dan hukumannya hanya satu, yaitu mati. Hilangnya Tommy dari pengawasan FBI membuat Fred marah besar. Dia langsung memanggil John dan menuduhnya sebagai penyebab hilangnya Tommy. Hal ini pun membuat John kebingungan dan tak bisa berkata-kata lagi. Morris yang semakin ketakutan akhirnya nekat mengundang 2 wartawan Boston Globe dan membuat pengakuan. Morris meminta ceritanya dibuat anonim dan berharap 2 wartawan itu bisa mendapatkan sumber lain. Dari pertemuan itu guys, 2 wartawan tersebut mendatangi kantor FBI dan melapor kepada Charlie kalau mereka punya banyak informasi tentang Jimmy. Keesokan paginya, koran Boston Globe memuat berita utama yang mengungkap kalau Jimmy Bulger adalah informasi FBI sejak tahun 1975. Kevin tak menyangka dengan berita itu, karena sejak awal yang ia tahu Jimmy dan John hanyalah rekan bisnis biasa. Jimmy juga menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang informan. Yang ia lakukan selama ini hanya semata-mata demi bisnis. Di momen ini, semesta seperti sudah tak berpihak lagi kepada Jimmy. Si penuntut umum Fred melakukan investigasi besar-besaran, dibantu kepolisian Boston dan melalui koneksi yang ada, mereka pun mengumpulkan satu persatu saksi yang menjadi korban pemerasan. Selain korban pemerasan, ada juga korban lintah darat, korban narkoba, hingga yang pernah melihat Jimmy membunuh orang. John kemudian menemui Jimmy untuk mengabarkan kalau FBI sudah mendapatkan semua bukti kejahatan Jimmy dan kemungkinan besar ini adalah informasi terakhir darinya. Benar saja guys, beberapa hari kemudian John ditangkap FBI di apartemennya. Lalu tak lama berselang, Stevie juga ditangkap. Setelah benar-benar sendiri, Jimmy menelepon Billy dan mengisyaratkan kalau dirinya akan melarikan diri. Dalam telepon itu, Jimmy hanya ingin menyampaikan salam perpisahan dan meminta Billy supaya menjaga diri baik-baik. Setelah itu guys, Jimmy pun meninggalkan Boston menggunakan sebuah mobil. Jimmy terlihat di Boston terakhir kali pada tahun 1995. Beberapa tahun setelahnya muncul beberapa laporan tentang keberadaan Jimmy di berbagai negara bagian. Berkat kesaksiannya yang memberatkan Jimmy, Kevin Weeks mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 5 tahun. Sedangkan si tukang jagal Martorano mendapatkan pengurangan selama 12 tahun. Di sisi lain, Stephen Flemmi atau Stevie mengaku bersalah atas 10 pembunuhan dan mendapatkan hukuman seumur hidup dan lokasi penahanannya dirahasiakan dari publik. Nasib baik akhirnya diterima oleh agen FBI Morris. Semua kecurangan dan korupsinya dimaafkan karena kerjasamanya untuk mengungkap semua kejahatan John Connolly. Billy Bulger akhirnya mundur dari jabatan senator dan menjadi rektor di Universitas Massachusetts. Namun akhirnya dia dipaksa mundur setelah terbukti masih berkomunikasi dengan Jimmy yang masih buron. John Connolly masih mempertahankan kesetiaannya kepada Jimmy hingga akhir dengan memilih untuk tidak bersaksi memberatkan Jimmy. John divonis bersalah atas pembunuhan Callahan dan dihukum 40 tahun penjara. Keberadaan Jimmy tetap tak terdeteksi selama kurang lebih 16 tahun. Namun akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 2011 berkat informasi anonim, FBI pun mendapatkan petunjuk tentang tempat tinggal Jimmy. Akhirnya guys, dia ditangkap di sebuah apartemen di Santa Monica, California. Jimmy divonis penjara 2 kali hukuman seumur hidup dan tambahan 5 tahun. Dia terbukti bersalah atas berbagai kasus kekerasan, pemerasan, narkoba, dan pembunuhan 11 orang. Aktor Johnny Depp yang memerankan James Bulger bisa dibilang sangat sempurna. Dia bisa membawakan karakter pria yang sangat mengintimidasi sehingga membuat orang ketakutan hanya karena diajak berbicara. Kalau kalian punya film mafia atau gangster lainnya yang seru untuk dibahas, langsung aja tulis judulnya di kolom komentar di bawah guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.